Mana Reski Sukardi? Putus ya. Reski Sukardi mana tadi Reski Sukardi? Ada aja. Oke, Reski Sukardi nomor nomor 3 ini menarik, bagus sekali. Cuman akan kesulitan kamu apa ya? Mencari perusahaan yang melakukan aliansi. Itu yang pertama. Kamu melakukan mana Reski Sukardi, coba buka dulu mic-nya. Jadi menarik justru nomor 3 kalau kamu mampu melakukan penelitian ini luar biasa sih. Bagaimana kamu mendefinisikan aliansi strategik, Reski Sukardi? Reski lah. Ya, Pak. Bagaimana caranya kita mengukur aliansi strategik? Apakah ini penelitian di pasar modal atau penelitian di mana? Kalau di pasar modal memang mungkin kita bisa dapat aliansi ya. Kita mungkin bisa dapat data aliansi, tapi kalau yang kamu maksudkan umpamanya adalah data-data umpamanya pada perusahaan-perusahaan umpamanya UMKM, itu kan akan kesulitan kita cari data aliansi itu karena ya tidak terdata siapa yang melakukan aliansi atau nah penelitianmu di mana ini mau dilakukan? Rencana cuma perusahaan begitu sih, Pak. Di mana? Contohnya Pak, di Anseval, di ini perusahaan industri kawasan industri Kima Pak. Tidak ingat ya, ketika kalian melakukan analisis cuma pada satu perusahaan, data yang kamu peroleh itu satu perusahaan. Itu kayak gitu. Kalau kamu melakukan seperti itu, kamu tidak akan mampu melakukan olah statistik. Kenapa ya? Karena datanya cuma satu perusahaan, studi kasus ceritanya nih. Tidak akan bisa kamu lakukan olah data. Wah, bayangkan kamu olah dapat datanya cuma 5. Ya artinya cuma 5 tabel di Excel gitu loh, bayangkan ya. Bayangkan Excel, datanya 5 tahun nih. Artinya tahun 2015, 16, 17 ke bawah. Artinya kan cuma 5 baris. Benar kan? 5 baris di Excel. Mana bisa kita olah di statistik seperti itu? Kalau kita mau olah statistik, karena ini judulnya ini kan pengaruh-pengaruh ini belah. Itu yang pertama. Jadi tidak akan, makanya kamu membutuhkan jumlah perusahaan yang cukup besar, dan ini sebenarnya penelitian ini sering dilakukan, jamak aja ini aliansi-aliansi, strategic alliance, merger, akuisisi itu kan masuk ya. Apakah itu mampu meningkatkan keunggulan? Cuman ketika kita bicara keunggulan, umpamanya kamu melakukan ini penelitian di pasar modal. Paling gampang sebenarnya penelitian ini memang dilakukan di pasar modal ya. Di bursa efek, ambil data-data perusahaan yang melakukan alians. Nah, itu bisa kita perhatikan sebelum dan sesudahnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, keunggulan bersaing itu mau diukur di pasar modal itu gimana? Umpamanya, itu yang kesulitan. Kalau kita meneliti pada perusahaan umpamanya UMKM, gampang kita bilang keunggulan bersaing. Cukup kita survei bahwa begini-beginilah keunggulan bersaing, bisa. Tapi kalau di pasar modal kan tidak bisa kita datangi. Paling kita cuma bisa ambil rasio-rasio keuangan. Itu kan maksudnya. Jadi kamu mau mengukur keunggulan bersaing itu akan agak sulit. Mungkin bisa, cuman perlu dicari jurnalnya yang membahas soal keunggulan bersaing, tapi di pasar modal pakai rasio. Apakah proxy menggunakan proxy apa? Proxy itu kayak istilah proxy ini kita gunakan untuk kalau kalian tidak bisa mengukur A, kalian bisa mengukur B yang mendekati dengan prinsipnya si A itu. Contoh, saya pakai logika terbaliknya ya. Kita mau mengukur keuntungan nih. Kalau keuntungan kita kan bisa bilang itu artinya laba dikurang dengan return. Laba dikurang dengan biaya, benar kan? Benar tidak? Kalau kita mau bilang sebuah perusahaan itu untung, kalau dia punya laba dikurangi dengan return, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang, maka kita akan dapati labanya, benar kan? Nah, itu kan akan kita dapat angka-angka. Umpamanya dia punya keuntungan 3 juta. Kemudian dia punya biaya-biaya 2 juta. Nah, kita punya laba 1 juta. Itu kan mudah. Itu kan angka. Nah, seperti itu juga yang kita peroleh di perusahaan pasar modal. Tapi kalau kalian bawanya pada konteks perilaku, maka tidak akan bisa. Kenapa? Karena bisa saja
perusahaan yang mau kalian datangi itu tidak mau memberikan datanya. Mau tidak mau kita pindah ke arah survei. Nah, kita ubah mindsetnya. Jadi kita gunakan proxy ceritanya. Kita akan bertanya sama orang-orang pemilik perusahaan, saya senang, kayak gitu ya, saya senang bila mendapatkan keuntungan. Itu kan maksudnya mendekati. Saya mendapatkan laba yang tinggi, umpamanya kita tulis dalam sangat setuju, 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 tidak setuju. Saya mendapatkan laba yang tinggi. Nah, itu kan kita tidak tahu angkanya berapa. Berbeda dengan kalau kita minta sama orang berapa laba, berapa pendapatanmu, berapa biayanya. Nah, itu kan datanya mereka. Kalau kita begitu kan mereka harus buka laporan keuangan, cari apa segala macam. Itu akan membuat orang agak-agak reluctant atau agak-agak enggan untuk membagi informasi rahasianya kepada kita. Tapi kalau kita ubahnya dalam perspektif survei, kemudian kita tulisnya dia kayak, saya sering mendapatkan keuntungan yang tinggi. Wah, kita tidak tahu berapa angkanya. Kemudian dia menjawab sangat setuju. Umpamanya, oh, artinya dia dapat laba. Artinya kita bisa menjelaskan bahwa ini adalah proksi dari mendapatkan laba. Itu kayak gitu. Itu kira-kira logikanya kalau kita melakukan survei. Enaknya ya, kita bisa aliansi strategi, keunggulan bersaing ini bisa kita surveikan. Tapi dari sisi data, kamu akan kesulitan untuk mencari datanya. Ini. Data yang mencukupi untuk melakukan analisis statistik. Jadi silahkan pikir, kalau kamu memang mau melakukan di pasar modal, silahkan cari jurnal yang melakukan ukuran-ukuran ini, kemudian ditelitinya di pasar modal. Kemudian kamu bisa tiru-tiru bagaimana dia menggunakan rasio-rasio keuangan yang dia gunakan. Nah, itu akan menjadi referensi yang baik. Saya rasa ini nomor 3 memungkinkan, tapi perlu kamu pertajam dengan referensi yang kamu pahami, oh begini cara rasio keuangannya Pak Ade. Oke, saya bisa jalankan. Gitu intinya. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan penelitian, kalian lihat-lihat, oh saya bisa jalankan penelitian ini. Oke, saya jalankan. Begitu. Sriwanda. Sriwanda ini terlalu tidak menarik. Nomor 1, Serliani, mana kamu ini? Terlalu akuntansi judulnya sayang. Terlalu akuntansi. Akuntansi sekali malah ini. 2 juga. Nomor 3 juga biasa-biasa aja. Jadi artinya sudah berapa nih 2 orang? Sriwanda, Serliani. Masih biasa-biasa ini. Masih belum ketemu sama jiwanya. Masih belum menarik. Suharni. Saving decision, keputusan menabung. Keputusan menabung. Tapi ini nomor 2 walaupun bagus, tapi agak-agak jatuh ke pemasaran sih. Kecuali kalau kamu tidak menggunakan analisis faktor-faktor, tapi kamu lebih spesifik menjelaskan bahwa yang digunakan di sini adalah faktor-faktor ya variabel-variabel yang lebih tajam ke arah keuangan. Gitu mungkin bisa. Untuk Suharni. Ini personal finance. Nomor 3 juga oke, lumayan lah. Arni. Luar biasa judulnya ini panjang-panjang. Masya Allah. Udah gila nomor 1-nya. Nomor 2 ini biasa ini. Komparatif. Komparatif ini ujung-ujungnya. Judul lama semuanya ini sebenarnya sih. Kameko yang itu. Ya, judul nomor 4 ini campur-campur nih. Tinggal ada strateginya. Nomor 4 boleh, tapi terlalu campur-campur. Perlu disebutkan lah. Jadi yang menarik ini judul nomor 1 dengan nomor 4. Femi. Judul-judul.
Oke, untuk Femi lumayan-lumayan lah ini judulnya. 1, 2, 3 ini lumayan. Silahkan dipikir-pikir saja yang mana yang menarik. Walaupun saya lebih sebenarnya ini diversifikasi bisa kamu tarik naik ke arah ke atas ya. Jangan ambil bank mandiri lah. Ambil saja semua bank Islam yang ada di Indonesia. Oh iya Pak. Kenapa? Karena datanya itu akan lebih luas. Jadi kalau kamu mau uji-uji statistik pengaruh, lebih enak diolah. Ceritanya kayak gitu. Iya Pak. Jadi kamu bisa bilang diversifikasi pembiayaan. Kan kayak gitu. Diversifikasi perusahaan dan dampak pembiayaan dan dampaknya terhadap strategi diversifikasi pembiayaan dan strategi diversifikasi pembiayaan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Itu kan kayak gitu. Kinerja keuangan Bank Islam. Jadi judulnya bisa jadi strategi diversifikasi pembiayaan Bank Islam dan dampaknya terhadap kinerja keuangan. Strategi diversifikasi pembiayaan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank Islam di Indonesia. Tahun berapa sampai tahun berapa. Kan kayak gitu. Itu lebih menarik. Kalau berdua nggak usah lah. Benarkah adanya COVID terhadap Alifur Rahman? Oke, cara nanti dulu. Bahasa Inggris pola pergaulan. Oh ini minggu lalu ya. Nomor 2 ini tidak jelas ya. Sulit kamu dapati ini anunya pengaruh adanya COVID terhadap perilaku keuangan bank konvensional. Kenapa bank konvensional yang perilaku keuangan masyarakat? Itu perilaku keuangan pengelola bosnya bang. Itu kan beda pemikiran. Perilaku keuangan bank. Tidak jelas ini anunya objeknya. Nomor 1 dan 2 kan minggu lalu ya. Silakan. Sri Indah Zulkayana. Startup. Ini yang saya bilang minggu lalu, startup ini akan sulit kamu ukur ini, kinerja keuangan startup ini. Bagaimana kita mengkategorisasi yang dimaksud dengan startup? Apakah di Makassar itu cukup banyak? Itu seperti itu startup. Dan apakah mereka terkait dengan digital payment? Kayak gitu. Kan tidak semua startup itu jualan-jualan yang membutuhkan uang-uang digital. Mereka kadang kan menjual jasa. Jadi tidak seperti itu juga, jadi hati-hati nih. Corporate strategi. Yang benar sih nomor 1, tapi kalau memang mau dan mampu dapat datanya sih oke aja. Cuman ini perlu pengayaan variabel lah. Entah apa lah itu ya. Coba silakan dipikir-pikir. Tapi nanti saya akan coba ajarkan sama kalian bagaimana kita membedah topik dan judul, tapi dengan menggunakan referensi yang memadai. Peran perbankan. Sulfian ini orang selayar betul ya. Pengetahuan, pemahaman modal minimal, risiko, dan motivasi. Keputusan investasi, keputusan pendanaan. Nomor 2 ya lah yang menarik lah ya. Cuman jangan ambil mahasiswa, ambil aja mahasiswa seluruh mahasiswa di Makassar, yang mana lah ya. Supaya kamu bisa dapat data yang lebih kaya. Masa ketemu dengan mukanya temanmu lagi? Nur Azizah. Money attitude ini pasti kamu akan ketemu dengan teori-teorinya Tang ini. Monetary intelligence dan lain-lain. Oke lah.
Oke lah. Nomor 2 tidak akan kamu bisa peroleh datanya nih ya. Masih terlalu mudah ini mergernya. Nomor 3 juga biasa. Ya nomor 1 aja lah. Musyrifah. Pendapatan dan perilaku. Wah. Nomor 3 ini justru yang menarik ya. Dan instead of keputusan laporan keuangan terhadap kinerja, jangan menggunakan daripada mana sih musyrifah ini, daripada kamu gunakan kinerja, lebih baik kamu ambil aja di sini nih salah satu variabelnya. Contohnya adalah keputusan berinvestasi, kamu pindahkan dia ke di sini kinerja, ganti kinerjanya dengan keputusan berinvestasi, dia akan lebih menarik. Keputusan investasi ya. Andi Siti Aisyah, leverage, bla 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 bla. Kompensasi. Nomor 3 ini terlalu aneh, terlalu mikro. Nggak terlalu suka yang judul-judul yang kayak gini karena jatuh-jatuhnya bisa-bisa kualitatif ini. Kalau kamu jatuh kualitatif, takutnya tidak ada pembimbing yang bisa bimbing. Walaupun mungkin Pak Yadi bisa ya, tapi ya menarik kalau kamu bisa bahas, tapi apa ada yang bimbing? Kalau mungkin pembimbing yang mau terima mungkin Pak Yadi doang. Karena dia sudah mulai terima penelitian yang kualitatif. Kalau saya nggak berani. Karena nggak paham. Kalau yang nomor 1 ini, mana sih Andi Siti Aisyah ini? Andi Siti mana? Andi. Hadir, Pak. Mana itu bangsawan? Andi ini kan bangsawan tuh. Oh, keluarga bangsawan. Coba kamu jelaskan dulu yang kamu maksud dengan kompensasi ini apa? Hilang ke bangsawan. Oh, Andi. Oh, Andi. Oh, Andi. Oh, Andi. Oh. Andi Nur Syifah, obat. Cara kecerdasan spiritual, moderasi. Menulis judul saja. Tidak jelas. Maksudnya menarik sih, cuman enggak jelas. Pengalaman keuangan. Wow. Financial. Pengalaman berwirausaha. Mungkin lebih cepat itu sih. Digital marketing. Pasti sebelum lah ya, ini nomor 1. Oke, nomor 2 Mutiara. Ini oke-oke aja sih kalau Mutiara. Harisman. Nomor 1 ini lebih ke arah pemasaran, tapi bisa, dan ini masih oke lah ya. Perlu tambahkan 1 atau 2 variabel lagi lah saya rasa. Di variabel X-nya ini. Kalau strategi ini tidak akan kamu bisa dapat datanya ini kalau nomor 3 ini. Yang pemilik perusahaan pasti ragu-ragu mau bagi datanya sama kamu. Nurlinda, interaksi nilai Islam. Pada hubungan tingkat efisiensi. Oke, nomor 1 menarik. Nomor 3 nih yang sama kayak tadi yang saya ya. Cenderungnya jatuh ke kualitatif, takutnya tidak bisa dapat pembimbing ini, kecuali Pak Yadi. Tapi yang nomor 1-nya ini menarik sih. Nurlinda. Irfan.
Nomor 1 oke. 2 lumayan. Nomor 3 masih kekurangan variabel. Nomor 1 oke. Oke, nomor 3-nya juga ini bagus sekali ini Uma. Mana Uma sih? Saya langsung tahu ini judulnya dia akan mengarah kemana, etika bisnis ini. Dia jatuh-jatuhnya. Mana sih Uma? Uma, Iya, Pak. bangun Uma. Nomor 3 ini menarik sekali. Saya pernah punya jurnal yang kayak gini. Saya menulis jurnal yang kayak gini sih. Saya tunjukkan sama kamu ya. Atau enggak usah lah. Malas. Tapi pada intinya nomor 1 ini, nomor 3 ini bisa, tapi jangan ambil karyawan Bank BTN. Ngapain juga ketika kerja Islam baru Bank BTN. Carinya ya karyawan bank Islam saja. Toh dia akan lebih tajam dibandingkan Jadi sebenarnya yang menarik ini kamu bisa kaitkan juga hidup hedonisme ini, kamu bisa tarik ke nomor 3 juga sih sebenarnya. Apakah orang-orang di karyawan bank itu etika itu mampu menurunkan gaya hidup hedonis mereka, dan apakah itu juga berdampak terhadap kinerja? Jadi yang hedonis ini bisa kamu tarik ke nomor 3, tapi saran saya sih nomor 3, tapi jangan ambil karyawan bank BTN ya. Ambil yang karyawan bank Islam saja, gitu, lebih luas. Iya, Pak. Nur Haryani. Nur Haryani nomor 3-nya bagus. Nomor 3-nya bagus. Apakah bisa di kamu teliti? I don't know. Tapi nomor 3-nya bagus. Kalau kamu bisa lakukan, mantap. Oh, habis. Alhamdulillah. Jadi tadi itu sudah lumayan. Saya sudah happy. Entah karena tekanan atau entah karena gimana. Tapi yang pasti, kalian sudah mulai mulai menemukan jalan yang lurus lah. Jalan yang lurus bahwa penelitian itu tidak harus profitabilitas, begitu, literasi keuangan, kayak gitu-gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan di sini saya akan mulai ajarkan sama kalian cara untuk mendukung, dan ini akan kita gunakan. Kalian kan masih ingat ya, yang tadi saya sampaikan, ada mungkin di antara kalian yang banyak pilihan judulnya yang bagus. Nah, itu kalian bisa, nanti saya akan kasihkan tugas yang menjadi tantangan, sehingga kalian bisa terbiasa dengan pola pikir yang akademis ini. Nanti saya akan berikan, tapi saya akan ajarkan sama kalian. Yang mau saya sampaikan adalah, nanti tugasnya itu akan terkait dengan apa yang sudah kalian tuliskan tadi di PowerPoint, menjadi 3 ajuan judul ya, 3 ajuan judul. Yang pertama, kalau kalian punya 3 judul yang menurut saya, kalau kalian dengar tadi, kalian masih ingat kalau saya bilang 3-3-nya bagus, maka kalian bisa memilih salah satu di antaranya yang menurut kalian paling kalian sukai untuk kalian teliti lebih lanjut. Mungkin karena ya bagus di 2 atau 3. Pokoknya kalau ada pilihan, pilih aja yang mana yang menurut kalian paling menarik kalian, atau kalian tertarik selesai skripsinya dengan penelitian di bidang itu. Itu maksud saya. Yang kedua, kalau kalian cuma punya 1 judul yang menurut saya bilang bagus, maka silahkan kalian utamakan pola pikir kalian untuk menyelesaikan studi dengan 1 judul itu. Yang kedua. Yang ketiga, kalau yang masih belum beruntung, masih bingung untuk mencari judul seperti itu, kita akan mulai belajar cara mencari judul atau cara mendukung pola pikir kita agar kita bisa berpikir lebih akademis. Nah, saya akan
Saya akan mulai share screen, tapi yang saya screen di sini adalah laman Google saya. Nah, di laman Google ini akan saya berikan beberapa senjata ketika kalian mau mencari referensi. Mungkin di antara kalian, oh ya, saya lupa untuk yang keempat ya, karena di antara kalian saya lihat sudah ada beberapa topik atau judul yang sudah menarik, yang bisa kita lanjutkan, kayak gitu. Nah, silahkan kalian coba-coba membuat draft mini, atau draft, atau apapun itu, sesuai dengan permintaannya di Prodi Manajemen. Kenapa? Supaya kita coba-coba bisa ajukan untuk mendapatkan pembimbing. Bisa dipahami maksud saya? Kalian kan mungkin sudah ada beberapa ya yang oke judulnya. Ada yang mungkin masih belum oke, masih perlu mencari 1-2 hari lagi dia begadang atau bermalam atau mencari pencerahan di gua-gua mana kayak gua-gua yang ada sinyalnya ya. Entah kalau masuk situ keluar-keluar jadi siluman ular atau apapun itu dalam mencari judul. Tapi maksud saya adalah kalau yang belum mendapatkan judul jangan putus asa, tapi yang buat yang sudah mendapatkan ada satu pilihan yang katanya saya ya sudah lumayan bisa kalian lanjutkan, atau bahkan yang ada punya 2 atau 3 pilihan. Nah, silahkan kalian mendekati Ibu Leni atau cari informasi dari senior kalian atau apapun itu, tapi saran saya langsung ke Ibu Leni saja, bertanya kepada beliau apa syarat-syarat untuk mengajukan pembimbing. Oke? Jadi kita bisa berproses, mudah-mudahan sebelum pertemuan atau pas pertemuan sebelum pas meet kayak gitu, mungkin sudah ada 1 atau 2 yang bisa mendekati mendapatkan surat pembimbing kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita sudah bisa mulai berproses. Jadi kalian akan lihat kenapa anak-anak keuangan itu cepat selesai ya karena beginilah prosesnya. Kapan sudah ada mulai oke judulnya di saya, cepat-cepat nih masuk ke apa namanya? ke prodi. Jangan lupa judul yang kalian sukai, yang saya okekan tuh kayak gitu. Kalau yang masih belum oke, tahan diri dulu ya. Tahan diri dulu. Saya tadi masih ada sekitar 2-3 orang itu, 4 orang yang masih belum oke. Tapi yang lain sudah agak lumayan. Judul yang kalian ajukan jangan lupa kan pamannya di format itu kan ada format yang 1 lembar full begitu, ada 3 pilihan judul. Nah, pada judul yang kalian sukai jangan lupa untuk kalian bold warna hitam, yang bold tebal itu kasih tebal. Jadi ditahu bahwa oh ini judul ini yang mau saya ajukan sebagai judul utama. Bisa dipahami langkah-langkah kita berikutnya? Jangan lupa ajukan tanya-tanya Bu Leni, kemudian bagi-bagikan sesama kelas kalian, kemudian bisa mencoba untuk berproses, siapa tahu rezeki kalian mendapatkan pembimbing cepat. Kalau sudah dapat pembimbing cepat tuh kegunaannya apa? Selain kita bisa bereskan pelan-pelan nanti naskah proposal kalian, pas selesai perkuliahan ini kalian bisa langsung mengajukan untuk ujian proposal. Makanya cek-cek juga syarat-syarat ujian proposal itu apa, kenapa, supaya SKS-nya berapa yang harus dilulusi dan lain-lain, supaya cepat selesai. Kemudian karena kalian ini kan tim-tim yang angkatan kurikulum baru yang dipercepat penyelesaian ya. Jadi siapa tahu sebelum 4 tahun sudah bisa selesai dan 1 bulan berikutnya kawin, itu kan menggembirakan sekali. Kita bisa mengurangi populasi mahasiswa sendiri di dunia ini. Kita bisa memperbanyak populasi mahasiswa mahasiswa yang dibiayai oleh pasangannya. Itu kayak gitu. Nah, intinya selesai cepat biar bisa kawin. Atau apapun itu tujuan kalian lah ya, membahagiakan orang tua, pakai toga, pakai makeup tebal yang tidak kelihatan jerawatmu, entah apapun pilihanmu, no problem. Tapi angkatan kalian itu karena ini kan semester 5 ya, berapa? 4, 5, 6 ya? Semester 6. Ya, 6. Sepertinya bisa cepat. Kalian angkatan yang diubah kurikulumnya sama Bu Riko supaya bisa cepat selesai. Jadi selesai perkuliahan ini 1 tahun kemudian, panjang sekali waktu. Sudah bisa berpikir KKN, jadi bisa proposal dulu baru KKN.
Pas KKN pulang, menyusun untuk hasil, pas KKN kalian cari-cari data atau gimana, sebar data, cari data. Selesai KKN, ini langkah-langkahnya ya, selesai KKN, konsul-konsul, kalau memang bisa ujian komprehensif, kemudian apapun itu, ujian hasil, apa segala macam, munakasyah, yudisium, foto-foto di depan pakai karangan bunga alay itu, yang isinya coklat-coklat nggak jelas apa segala macam itu. Aku telah lulus mama, kan kayak gitu itu. Saya tidak terlalu suka karena zamanku tidak ada begituan. Zaman sekarang gitu yang ada bunga-bunga, karangan bunga isi coklat, boneka. Nanti lama-lama di situ dia tempel juga itu di karangan bunga. Sertifikat hak milik tanah supaya lebih megah. Oke. Saya akan mengajarkan langkah pertama. Langkah pertama. Kita sudah punya judul nih. Saya tidak tahu apakah kalian mendapatkan judulnya dari mana. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyusun sebuah logika penelitian. Logika penelitian, saya rasa saya perlu berhenti share ini, tapi saya harus ke Word dulu. Oke. Logika penelitian. Logika penelitian kuanti, kuali, mix amat terkait dengan bangunan teori. Oke, amat terkait dengan bangunan teori. Maksudnya apa? Ada sebuah pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif ini, yang desainnya di dalam, dia tidak terlalu membutuhkan teori. Teori itu adalah ujung daripada penelitiannya. Itu kayak gitu. Jadi dia akan membentuk pengetahuan-pengetahuan ketika dia menjalankan penelitian dan berujung pada membuat sebuah teori baru. Ini di kualitatif ada yang desain penelitiannya itu dia kayak gitu ada. Tapi secara umum seluruh metode pendekatan ini, kuantik kuali mix ini, membutuhkan dukungan teori yang mapan bagi kita untuk melakukan penelitian. Tingkatan teori dalam penelitian, itu kayak gitu, terbagi 3 kalau menurut saya. Yang pertama adalah dan yang paling pertama dan menjadi segala payung dari tulisan kita adalah grand teori atau teori, anggap saja dia teori payung lah, middle teori, kemudian applied teori. Ini yang saya pelajari OTS 3 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan grand teori? Grand teori di sini adalah grand teori payung. Contoh, kita meneliti mengenai umpamanya ini ya, kita meneliti mengenai harga saham di pasar modal, umpamanya lah ya, kita meneliti mengenai harga saham di pasar modal. Nah, maka kita kan bisa saja langsung harga saham di pasar modal, kita bilang pakai applied teori yang terapan maksudnya. Kalau kita bilang harga saham di pasar modal, teorinya apa dong? Artinya pasti kita akan bilang harga saham adalah return saham. Nah, applied teori di sini adalah, teori terapan di sini adalah ketika kita ngomongnya ini adalah harga sahamnya. Artinya kita mau mengukur di lapangan harga saham itu apa, maka itu kita bisa maksudkan dia sebagai teori-teori yang terapan. Tapi yang dimaksud dengan grand teori, kita bisa mengambil teori-teori yang lebih di atas. Contoh adalah teori sinyal, signaling teori. Contoh ya, ini adalah teori yang paling sering dipakai oleh anak-anak yang meneliti di pasar modal. Signaling teori, teori sinyal. Teori sinyal menyatakan bahwa atau teori pasar efisien. Nanti kalian pelajari juga mungkin di teori portofolio. Teori pasar efisien. Nah, teori pasar efisien itu kan menjelaskan mengenai informasi yang diperoleh oleh para petualang di pasar modal
Kemudian mereka menggunakan informasi tersebut untuk melakukan keputusan-keputusan keuangan. Itu kira-kira sederhananya. Tapi applied-nya di mana? Ini, di nilai-nilai saham. Jadi ada yang namanya teori payung, teori gede, teori pasar, bukan teori pasar, teori besarnya yang menjadi payung dari teori-teori kecilnya, termasuk diantaranya middle theory dan applied theory. Nah, pada applied theory ini, kita akan menemukan pada applied theory ini, maka kalau kita menggunakan metode kuantitatif, maka kuanti, biasanya di sini applied teorinya di sini sudah pada tahapan hubungan antara variabel. Saya lengkapi. Teori mengenai hubungan antar variabel. Kalau kuali dan mix, ini dia lebih ke arah bangunan teori terdahulu yang sesuai dengan kajiannya. Ini mungkin ini saya masih agak sumir ya, masih agak belum tepat betul. Tapi kira-kira yang kita bisa pahami itu kira-kira dia kayak gini lah. Kalau kualitatif dan mix itu dia lebih ke arah bangunan teori yang bisa kita gunakan untuk menganalisis sesuatu. Tapi ketika kita sampai yang kita teliti ini adalah menggunakan metode pendekatan kuantitatif, maka sampai pada level applied ini, maka teori utama yang kita butuhkan di sini adalah teori yang menjelaskan hubungan antara variabel. Contoh, saya ambil contoh, ada kemarin saya ambil contoh ini ada kemarin teman yang mengajukan pengetahuan keuangan terhadap personal finance ya. Benar kan? Itu si Alif Rahman kayaknya. Maka pada level applied theory, yang kita cari teorinya atau jurnalnya lebih spesifik, kalau kalian mau lebih spesifik, teorinya adalah ada tidak jurnal atau teori. Jadi ketika saya maksud di sini teori, kalian pahami ini adalah jurnalnya juga ya. Adakah jurnal yang menjelaskan mengenai hubungan antara apa sih tadi? Pengetahuan keuangan terhadap personal finance. Maksudnya kayak gimana? Nah, di sini kita akan sampai pada pencarian teorinya, kajian literatur, telah literatur sebagaimana topik kita pertama hari ini. Ini adalah cara cari manual ya, cara cari manual. Maksudnya manual adalah ini adalah teknik dasar. Nanti berikutnya saya akan berikan dua alat. Kalian silahkan install sendiri, gunakan. Kalian akan bisa gunakan itu untuk mencari teori jurnal yang bisa mendukung ataupun menolak bangunan judul yang kamu ajukan, bangunan masalah yang kamu ajukan, bangunan variabel yang kamu ajukan. Nah, level paling awam dia akan mencarinya di mana? Di Google seperti biasa. Pengetahuan keuangan terhadap personal finance. Ini adalah level awam. Maksudnya apa? Kita mencarinya di Google biasa. Kalian akan ketemu jurnal-jurnal juga seperti ini sih. Tapi dia tidak terpusat, tidak sistematis. Maka kita akan menuju ke sini, ini artikel cendekiawan, atau dengan kata lain yang kita cari justru bukan, kita jangan dulu, kita tidak menggunakan Google biasa, tapi kita menggunakan yang namanya Google Scholar, bahasa Inggrisnya ya, atau kalau di Indonesia mereka menggunakan istilah Google Cendekia. Ini adalah cara yang paling umum digunakan. Carilah kalian, kemudian kalian klik ini Google Cendekia, kalian akan ketemu di Google Cendekia ini merangkum seluruh penelitian buku dan buku yang ada di database-nya Google. Jadi kita tidak cari di Google biasa. Kenapa?
supaya supaya pencariannya itu dia lebih tajam, lebih spesifik. Cukup jurnal saja, cukup buku saja. Jangan, saya tidak mau mencari dari website-website. Itu maksudnya ya. Nah, yang berikutnya, mencarinya adalah tinggal mengetik seperti biasa tadi, pengetahuan keuangan terhadap umpamanya inilah ya, keputusan investasi, umpamanya. Kita bisa mencari seperti itu, kalian akan dibukakan, perhatikan ini, kalian akan dibukakan banyak pilihan jurnal yang bisa kalian ambil. Kata kuncinya ya kayak gini aja, pencariannya ya. Tapi carinya di Google Cendekia. Jadi ketika kalian menulis seperti pengakuan terhadap keputusan, kalian akan mendapati banyak sekali jurnal. Banyak sekali jurnal. Oleh karenanya, kita juga harus selektif memilih jurnal. Jangan sampai kita pilih jurnal yang kategorinya abal-abal, kualitasnya rendah, itu maksudnya. Makanya saya kadang suka mencarinya itu pakai dan yang berikutnya adalah di Google Cendekia, sebelum saya bahas, itu memiliki setting-setting yang bisa membantu kita. Contoh, agar referensi saya itu selalu terbaru, bukan referensi yang tua-tua saja, maksudnya seperti itu ya. Saya kan maunya itu bisa mungkin kita punya referensi itu kan 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2021, minimal referensi pendukung kita itu dari tahun 2011. Itu maksudnya ya. Jadi sebisa mungkin ketika kalian meneliti, gunakanlah pengetahuan yang mutakhir. Maksudnya seperti itu. Bagaimana caranya? Sebisa mungkin daftar jurnal yang kita peroleh atau informasi akademis yang kita peroleh berasal dari penelitian-penelitian 10 tahun terakhir. Caranya gimana? Di Google Cendekia kita bisa berikan dia pengaturan khusus, yaitu di pengaturan rentang waktu. Jadi kita bisa tulis di sini 2021, 2011 sampai 2021. Contoh, kalian bisa edit sebagaimanapun ini ya. Kalian bisa kasih masuk waktu kapanpun ini ceritanya. Tinggal ditelusuri, maka dia akan berubah. Semua ini akan jurnal-jurnal yang muncul adalah jurnal-jurnal dengan kategori waktu ini. Kalian bisa pilih-pilih sendiri, itu yang pertama. Jadi ingat, kalau mencari teori applied, teori pendukung, teori hubungan antara variabel, carilah dengan rentang waktu yang pendek. 5 tahun terakhir lebih bagus dibandingkan 10 tahun terakhir. Dia akan artinya jurnal kalian itu lebih terupdate. Nah, yang berikutnya, di sini banyak sekali jurnal, tapi kita tidak tahu mana yang kualitasnya betul-betul bagus. Gitu kan? Nah, caranya gimana? Cara paling sederhana adalah kita menerjemahkannya, sehingga yang kita peroleh di sini adalah jurnal internasional. Contoh, financial literasi to apa sih tadi itu? Financial decision umpamanya lah ya. Umpamanya. Nah, kalau kalian mengklik seperti itu dengan rentang waktu seperti ini, maka yang muncul adalah ini. Ini jurnal-jurnal yang terkalibrasi, yang tersetting, waktunya itu waktu-waktu yang dalam 10 tahun terakhir. Kalian perhatikan kan, tidak ada yang di bawah 2011 ini. 2011 paling tua 2011, tidak ada di bawahnya ini. Ada malah yang 2021. Benar kan? Journal of Housing, the Journal of Finance. Itu dia maksud saya. Jadi sebisa mungkin dalam mencari jurnal, cari rentang-rentang waktunya ini yang 10 tahun terakhir, setting dia 10 tahun terakhir. Kemudian sebisa mungkin digunakan yang bahasa Inggris, supaya yang kalian peroleh adalah jurnal-jurnal berkualitas dari luar negeri. Itu maksudnya kayak gitu. Sekarang, ini kan salah satu bentuk variabel. Ini juga salah satu bentuk variabel. Jadi begitu caranya. Kita mencari jurnal hubungan antar variabel dengan mengetik seperti ini saja yang sederhana. Nggak usah kalian menulis di efek atau pengaruh kayak gitu, nggak usah. Cukup langsung variabelnya, finance umpamanya kalian meneliti spiritualitas to apa gitu. Spirituality to apa gitu. Itu akan membuat kita punya pencarian dia lebih tertata.
Ini adalah cara yang umum digunakan oleh akademisi-akademisi. Nah, yang berikutnya adalah saya mulai memperkenalkan kepada kalian yang namanya dua software. Nah, kita kembali lagi. Terdapat banyak alat bantu software dalam penelitian. Oke. Khusus alat bantu statistik referensi, saya menyarankan kalian mempelajari dua software. Software ini software gratisan ya, yaitu satu, Mendeley, yang kedua, Publish or Perish. Khusus Publish or Perish, di sini dia ada, tunggu ya, tunggu saya lihat. Nanti sebentar saya bagikan kodenya. Mana kodenya? Oh ini dia. Ini ya. Saya pastikan ini angka-angka. Ini adalah kode supaya kita bisa mengakses sebuah pengindeks. Namanya kode akses data base index Scopus. Jadi Scopus ini adalah sebuah pengindeks ternama di dunia yang menjadi salah satu kriteria kritis kalau dosen kayak saya mau naik pangkat menjadi profesor atau apapun itu ya. Nah, dia perlu terbit jurnalnya di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Nah, untuk mengakses database-nya itu biasanya butuh akun, tapi daripada kalian pusing, kalian bisa gunakan kode akses ini. Kalian tinggal paste saja di software ini. Bagaimana caranya? Nanti saya sampaikan sama kalian. Mendeley. Saya buka Mendeley-nya ya. Mendeley adalah sebuah software yang membantu kita dalam menyusun referensi dan sitasi agar tertata sesuai dengan format-format tertentu. Oke. Bagaimana bentukannya itu Mendeley? Nah, saya akan bagi sama kalian. Mendeley itu silakan kalian browsing, kalian bisa download sendiri. Nah, kalau kalian perhatikan, ini namanya Mendeley. Ini namanya Mendeley. Oke, kalian bisa install, kemudian kalian tautkan supaya dia nanti terkait dengan Word kalian, fasilitas Microsoft Word kalian. Nah, tujuannya apa? Mendeley ini adalah mesin sitasi, mesin merujuk, supaya ketika kita mau merujuk sesuatu, kita tidak perlu mencari-carinya lagi di Google Scholar, bisa langsung di sini, kayak gitu. Contoh kayak gimana? Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah kalian mungkin punya file PDF jurnal kayak gitu. Kemudian kalian bisa di sini kalian bisa add manual. Kalian bisa umpamanya tambah. Kemudian di sini umpamanya ada jurnal ini, kan? Umpamanya ini jurnal, kemudian kalian klik open, maka dia akan tersimpan di database di sini. Di database ini. Kemudian kalian sudah bisa merujuk
jurnal ini karena dia sudah tersimpan di database kalian. Ini yang di sini yang kalian lihat ke bawah ini adalah database jurnal saya yang saya sudah simpan. Ceritanya banyak lah. Itu pertama. Jadi kalian bisa add manual kalau ada jurnal kalian download kemudian kalian mau simpan seperti itu bisa. Itu cara manual. Cara yang lebih otomatis kita bisa menggunakan fungsi ini, literatur search. Jadi modelnya yang sederhana sekali. Literatur search. Contoh kalian tadi cari umpamanya kayak gini. Financial decision, benar kan? To financial saving, umpamanya lah ya. Jadi yang kalian meneliti umpamanya variabel X adalah keputusan keuangan, kemudian variabel Y-nya adalah keputusan untuk menabung. Itu kan umpamanya lah ya. Jadi istilahnya variabel doang, kita klik aja enter, maka di sini akan muncul jurnal-jurnalnya juga. Ada berapa macam jurnal yang bisa kalian gunakan. Bisa di zoom, tidak bisa di zoom ya. Ini tidak bisa di zoom karena kalian pakai laptop. Nah, di sini kalian, nah caranya gimana? Kemudian jurnal yang kalian peroleh ini, umpamanya kalian, kan ada banyak jurnal di bawah, pilihan jurnal yang bisa kalian pilih. Umpamanya ada di antara jurnal ini yang kalian mau ambil nih. Kalian tinggal umpamanya tekan dia kayak gini, maka dia akan terbuka di bagian kanan ini akan terbuka gambaran singkat dengan abstrak dari jurnal yang mau kalian rujuk. Kalian tinggal save reference, ini disimpan, kalau kalian simpan, tersimpanlah referensi ini, kalian sudah bisa citasi. Nanti kita simpan ini ya, namanya Japeli. Kalian ingat saja dulu ya, hafal dulu ini, nanti saya akan munculkan dia di naskah, kalian akan perhatikan betapa mudahnya mencari jurnal ini, Japeli. Benar kan? Ingat baik-baik dulu, nanti kasih ingat saya siapa namanya Japeli. Nah, berikutnya, kita sudah bisa membaca abstrak. Jadi, langkah berikutnya adalah ketika kalian mau merujuk mencari jurnal, dan tidak mau repot-repot untuk membaca jurnalnya. Jadi kayak gini ya, ketika kita mau menulis tinjauan literatur, bab 2 maksudnya, yang isinya adalah definisi-definisi, namanya definisi manajemen keuangan. Nah, itu kan kadang kita butuh buku, atau kadang kita butuh jurnal yang penjelasannya agak dalam soal manajemen keuangan. Nah, itu kadang kita butuh buku. Tapi kalau yang kita maksud di sini adalah kita mencari applied teori terapan, di mana yang kita cari adalah hubungan antara pengetahuan keuangan dengan keputusan menabung, seperti itu. Dan tidak perlu jika kita mencari, yang kita cuma mau tahu, yang kita mau cari tahu di sini adalah ada hubungan atau tidak. Itu kan gitu ceritanya. Apakah variabel X berhubungan dengan variabel Y? Nah, biasanya jurnal-jurnal itu mereka sudah mencantumkan hasil penelitiannya di sini. Sudah mencantumkan hasil penelitiannya di abstraknya. Jadi, kita bisa saja bacanya cuma cukup di abstraknya. Saya akan contohkan sama kalian. Saya akan mengcopy ini. Tapi ini sebenarnya kalian tidak perlu copy, kalian cukup baca saja di sini. Kemudian kita pindahkan dia ke, ini caranya membaca abstrak ya. Ini untuk memudahkan kalian dalam ini memudahkan dan mempercepat kita dalam membaca naskah jurnal supaya tidak banyak buang waktu. Beda kalau kita cari kayak definisi-definisi ya, maksudnya kalian definisi dari konsep manajemen keuangan menurut Singarimbun A, menurut buku ini B, menurut itu kan beda. Tapi kalau yang kita cari di sini adalah teori terapan hubungan antar variabel, kita cukup mencarinya, terkadang kita cukup mendapatkan jawaban cukup dari abstraknya saja, jadi tidak perlu kita download jurnalnya. Kalau yang kita maksud ini adalah mencari, saya ingat tadi namanya siapa? Japeli ya, kalau saya tidak salah ya, benar kan? Kenapa saya perlu hafal namanya itu karena ini. Nanti akan kalian lihat kenapa Mendeley perlu hafal-hafal nama sedikit. Nah, di sini jurnal biasanya mereka akan mulai dengan fenomena-fenomena di satu kalimat pertama. Sampai satu titik ini biasanya ada fenomena.
Nah, bla 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 panjang. Jadi kita tahu bahwa dia mau mencoba meneliti mengenai pengetahuan, kemudian peningkatan ini umpamanya returns, kemudian optimal investment, keputusan investasi. Jadi apakah pengetahuan keuangan, literasi ya, literasi keuangan mampu meningkatkan keputusan investasi. Kalau ada yang judulnya kayak tadi, saya lihat ada, saya perhatikan di judulnya kalian teman-teman. Nah, ini kan apa namanya? Istilahnya pembuka-pembuka dari abstrak. Tapi kalian bisa langsung loncat ke sini. Bisa langsung loncat kepada beberapa kalimat-kalimat terakhir. The model drives our empirical approach. Nah, ini empirical approach, penelitian kami. Kemudian indicates, kapan dia sampai pada kata indicates, atau kalian mendapati ada yang dia bilang the result, apanya lah ya, kalian buka jurnal, kemudian dia menuliskan kata kayak result atau finding, itu kayak gitu, maka itu adalah hasil dari penelitiannya atau hasil dari jurnal tersebut. Ingat, yang kita butuhkan adalah jurnal mengenai hubungan antara variabel. Itu bisa kita temui, kita bisa menemukan dukungan atau penolakan terhadap yang mau kita telaah dari mana? Dari sini, result dan findings-nya, temuannya, hasil penelitiannya. Kalau di skripsi itu bagian hasil dan pembahasan, ya. Nah, kalian bisa cek di jurnal. Kalau ini dia tidak ada, dia masih agak pakai bahasa Inggris yang tadi saya sampaikan waktu dengar lagu. Dia menggunakan bahasa Inggris supaya yang tidak to the point, kayak gitu, supaya tulisannya lebih menarik. Nah, di sini dia menuliskan indicates that nilai saham, the stock of financial. Nah, di sini dia menulis ya. Ini temuannya nih sampai di sini. Nah, kayak gini. Sampai di bawah malah. Dia menemukan bahwa literasi keuangan is a valid. Kalau dia tulis valid, signifikan, bagus, accepted, kayak gitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang mendukung, maka itu artinya dari judulnya ternyata literasi keuangan memang meningkatkan ini keuangan atau saving investment. Ini artinya apa? Jurnal dari Japelli, kita tulis saja seperti ini, mendukung, tulis seperti itu supaya kalian bisa tulis dalam sebuah file Word yang utuh, yang bentuk tabel-tabel, supaya kalian gampang simpan. Japelli mendukung bahwa literasi keuangan memengaruhi atau dalam stress, kalian bisa lebih spesifik, meningkatkan tingkat investasi. Nah, dari sini kita sudah punya satu referensi. Oh, ternyata ketika saya mau menulis sesuatu, saya perlu mencari teori yang mendukung bahwa hubungan antara variabel yang saya ajukan itu ada dukungan referensinya. Ternyata setelah saya baca dari Japelli, di bagian terakhir dari naskah jurnalnya, oh dia bilang di sini, efek dari literasi keuangan indicates is valid, mendukung regression of wealth. Jadi bisa meningkatkan keputusan tingkat investasi. Nah, dari sini kita sudah bisa menggunakan lagi Mendeley-nya. Ingat, kita tadi kan sudah simpan yang namanya Japelli, benar kan? Kalian ingat tidak? Kita sudah simpan tadi jurnalnya atas nama Japelli ini. Nah, kalian tinggal langkah berikutnya. Ini kalau pakai laptop ya. Kalian umpamanya begitu. Kemudian di sini langkah berikutnya tekan Alt, kemudian dengan M di keyboard kalian. Kalau kalian tekan seperti itu, maka dia akan muncul seperti ini. Kotak kecil, kalian lihat tidak kotak kecil ini? Ada muncul tidak kotak kecil? Tidak ada ya? Ada tidak kotak kecil di Word? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada. Oke lah ya, saya screenshot ya, saya kirimkan di grup WA kalian, supaya kalian lihat bahwa kotak kecil itu modelnya dia kayak gimana. Kalau kalian tulis Alt M, maka akan muncul
apa namanya, kotak kecil Mendeley, dari Mendeley, alat Mendeley yang tadi kita pakai. Kalian lihat di WA ada seperti itu. Nah, di dalam kotak tersebut, Pak, sudah di dalam kotak tersebut kalian tuliskan namanya Japeli, ya kayak gitu. Kemudian karena kita sudah simpan tadi itu Japeli, kita tinggal akan muncul itu nama Japeli dalam database. Benar kan? Kita kan sudah save nih Japeli. Langsung kalian enter saja, seperti itu, maka akan muncul Japeli dan Padula. Tidak perlu ditulis-tulis sama kalian, tapi sudah langsung diformat sama Mendeley-nya. Ini memudahkan kita mencari referensi dan menuliskannya tanpa capek-capek. Nah, berikutnya, kemudahannya adalah Mendeley memudahkan kalian untuk membuat daftar pustaka. Di bagian Word berikutnya, jika ingin menampilkan referensi di daftar pustaka kalian, cukup pergi ke kolom reference. Maksudnya referensi ini kalau kalian perhatikan ini ya. Ini loh. Kalau kalian lihat, ini adalah merah saya. Kalian lihat di Word itu kan ada di sini, reference. Benar kan? Bisa dipahami? Iya. Iya. Di sini ada reference. Kalian cukup ke Iya, sini. Pak. Kalian tekan saja. Di reference, ada di sini yang namanya ini, insert. Kan sudah ada, di laptopku kan sudah terinstall Mendeley. Jadi di situ kalian akan lihat di situ Mendeley, bisa juga kalian buka via dari reference karena memang dia tempatnya untuk referensi. Kalau kalian taruh insert, kalian kalian tekan di sini yang insert bibliografi, di mana kalian mau taruh, saya mau taruh dia di bagian paling akhir naskah kalian, proposal kalian. Kemudian kalian tekan di sini insert bibliografi, ingat ini jempol saya tekan ini barang, maka dia langsung akan muncul tertulis secara lengkap dan rapi. Betapa ajaibnya. Oke. Jadi itu tidak perlu repot-repot menulis. Kalian tidak perlu repot-repot menulis. Kemudian apa yang ada di dalam badan naskah, yang kayak kalian lihat di atas ini, yang Japeli dan Padula ini, pasti akan ada juga di daftar pustaka. Secara rapi. Artinya ketika kita menulis, tidak akan ada referensi yang ketinggalan. Artinya apa? Kalian konsekuen dalam merujuk sesuatu. Kemudian yang berikutnya, Pak, saya sukanya pamer, Pak. Saya sukanya pamer. Saya maunya referensinya itu kaya. Oke, kalian bisa juga melakukan hal tersebut. Caranya gimana? Ingat, kalian buka lagi Mendeley, yang kalian lihat yang akan ada kotak kecil itu. Nah, selain Japeli, kalian bisa kasih masuk nama yang lain. Jadi bukan cuma 2 nama, tapi terserah berapa nama kamu mau campur. Kamu bisa tampil kayak gini Wilson ya, umpamanya Will, atau Tang, atau kalian mau campur. Pokoknya kalian isilah nama-nama yang kalian sudah simpan, atau jurnal-jurnal yang sudah kalian simpan di database kalian. Itu maksudnya. Jadi kalau kalian menemukan ada 5 jurnal yang mendukung penelitian atau hubungan antara variabel dari jurnal kalian, silahkan kalian rujuk. Kalian simpan di Mendeley. Atau kalian mau tambah dia kayak ini, atau kalian mau tambah dia, mungkin tidak kelihatan ya, kelihatan tidak ini Mendeley? Tidak kelihatan ya, tapi Tidak, Pak. di kotaknya ini tidak kelihatan, tapi maksudnya saya pastikan dulu sama kalian lagi, maksudnya apa? Karena Word dengan Mendeley yang terbuka bersama-sama. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kita tulis enter, jadi kita cukup menulis beberapa nama di situ, di kotak kecil tersebut, sesuai dengan database jurnal yang telah kalian simpan, maka secara otomatis dia akan merapikannya untuk kalian. Akan terbentuk umpamanya di badan naskah. Jadi kita bisa saja menulis kayak gini. Ternyata, kayak gini ya, kayak kalian menulis ternyata, atau begini, kalian tulis di badan naskah, hasil penelitian membuktikan bahwa literasi keuangan meningkatkan keputusan
investasi dari masyarakat. Nah, kemudian itu kan argumen, maka dibutuhkan yang namanya referensi tadi yang saya sebut dengan applied theory. Nah, kalian ketik-ketik aja berapa nama atau referensi yang kalian gunakan, sudah titik. Jadi kita ketik, kalau kalian perhatikan di grup WhatsApp kalian, terbentuk kotak kecil tersebut, kalian ketik-ketik nama-nama sesuai referensi, dan seperti biasa, kalau kalian perhatikan juga, di sini, Mendeley juga sudah memformat naskahnya, sehingga memunculkan seluruh referensi yang kalian tadi citasi tanpa kita perlu repot-repot menulisnya. Jadi Mendeley ini memudahkan sekali ketika kita mau mencari referensi, cukup membaca abstraknya saja. Kalau hubungan antar variabel ya, terkadang memang harus seperti itu. Terkadang bisa mudah. Kadang jurnal ada yang mudah-mudah seperti itu. Ada juga jurnal yang sulit. Kita harus download jurnalnya, baru kita baca pelan-pelan, baru kita bisa paham, oh ini maksudnya ini jurnal seperti itu. Tapi untuk memudahkan yang lebih berikut, ini kalau informasi yang kalian inginkan tidak terdapat di abstrak, kalian bisa membuka atau mendownload jurnal tersebut, kemudian membaca bagian discussion-nya. Jadi supaya kita tidak terlalu berpanjang-panjang, membaca, kalian bisa saja loncat, kemudian membaca di bagian discussion. Kalau di abstraknya tidak nampak yang kita harapkan ya, oh ternyata di abstraknya dia tidak jelaskan. Kadang-kadang ada jurnal yang seperti itu, dia tidak menjelaskan temuannya secara gamblang di abstrak. Oh, saya harus baca ini jurnal. Kalau kalian sampai pada keputusan harus membaca jurnalnya, downloadlah jurnal tersebut, kemudian langsung lihat ke bagian diskusinya. Tapi umumnya di bagian abstrak itu sudah ada. Umumnya ya, di bagian abstrak sudah ada. Discussion. Pergi ke bagian discussion. Sampai di sini untuk Mendeley, dia akan memudahkan kalian. Mendeley itu banyak sekali formatnya ya. Kalian bisa menggunakan metode citasi yang kayak gimana. Kalian bisa buka YouTube untuk menonton fungsi-fungsinya Mendeley kayak gimana. Tapi kira-kira dengan Mendeley kita tidak perlu repot-repot mengatur tulisan kita bagaimana penyusunannya sesuai dengan aturan. Kalau kalian perhatikan, Mendeley ini dia membaginya dengan menulisnya ya. Perhatikan ini, di tulisan ini. Mendeley, dia membagi rujukannya dari nama pertama yang paling mudah, yang paling mendekati, yang sesuai dengan apa sih? Tingkatan. Maksudnya tingkatan itu A, B, C, D. Jadi A, B, C, D dulu. A dulu. Kalau ini huruf J dulu, kemudian huruf S, kemudian huruf T, kemudian huruf V. Jadi bukan berdasarkan tahun rujukan ya, dia baginya bukan tahun rujukan yang paling tua, yang paling di atas, atau tahun rujukan paling muda yang di atas, tapi namanya, huruf pertamanya itu yang mana yang paling muda. Jadi kalau ada huruf A, maka huruf A yang paling di depan. Walaupun dia memang paling tua, paling muda, tidak ada urusan, tapi huruf A yang paling di depan. Sampai di sini Mendeley bisa dipahami? Ada mau bertanya? Ada yang bertanya? Pak, misalnya Pak, ada judul saya dapat bisa chat Pak, atau misalnya bilang di situ Pak, atau Putus-putus suaramu. Kalau bingung bisa kamu chat saja ya, chat di Zoom ini kan Zoom bisa chat ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke, ada yang mau bertanya lagi? Saya akan bukakan kalian lagi, kembali lagi kita ke
ilmu berikutnya dari dunia maya. Ada yang bertanya lagi? Silakan chat saja. Nah, yang berikutnya, kayak gini. Jurnal-jurnal di Google Cendekia itu, kayak gini. Kalau ada kolom PDF-nya seperti ini artinya bisa di-download. Oke? Tapi kalau dia kosong seperti ini, artinya dia tidak bisa di-download. Bisa dipahami? Nah, Pak, jurnal saya yang saya butuhkan ini ada di sini, Pak. Saya harus baca ini jurnal. Tapi tidak bisa saya download. Karena tidak ya, karena memang berbayar, kayak gitu. Oke, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengambil jalan pintas, jalan hack-hackan, jalan hacker, jalan yang umum digunakan, tapi ya saya selalu ajar ini, tapi sebenarnya ini cara yang curang. Apa yang kita lakukan? Kita cukup menekan jurnal tersebut, kita pergi ke laman jurnal tersebut, kayak gitu. Ini kan jurnal yang tidak bisa di-download ya, atau saya kembali dulu lah. Ini kan jurnal yang tidak bisa di-download. Kalian perhatikan tidak ada tombol PDF-nya di sini untuk kita download. Tapi kalau ada PDF, kalian tinggal tekan, akan langsung terdownload ini. Umpamanya ini PDF, Econ Store ya. Ini nih, jurnal ini ya. Kalau kalian tindis PDF, ini bisa terdownload. Tapi yang kayak ini, Emerald, dia tidak bisa terdownload. Oke? Karena tidak ada tombol PDF-nya yang bisa kita download. Nah, apa yang kita lakukan? Kalian cukup kalian perhatikan, tidak bisa di-download ya. Kita cukup pergi ke laman jurnal tersebut. Ini halaman jurnalnya. Kemudian yang kita lakukan adalah kalian bisa saja mengcopy judulnya seperti ini. Tapi kalau mau yang lebih gampang, yang lebih tepat sasaran, kalian bisa mengcopy ininya, DOI-nya, Digital Object Identifier. Ini ya. DOI, bukan berarti ini. Itu kalian bisa copy karena ini adalah kode unik dari setiap jurnal. Setiap jurnal ini biasanya ada kode uniknya. Ini kalau kalian tinggal copy seperti ini, copy, control copy, kemudian kalian bukalah. Ingat ini pengetahuan yang saya bagi cuma satu kali ya. Ini kan jurnal yang tidak bisa di-download ya. Kalian perhatikan kalau kalian mau kan yang ada cuma abstraknya nih, walaupun tadi saya bilang di abstrak saja kadang sudah cukup ya. Tapi kadang kalian bilang, Pak, saya harus baca ini jurnal. Oh ya udah. Nah sekarang, kalau saya mau baca ini jurnal dengan resmi ya, maka mau tidak mau saya harus bayar. Itu kayak gitu. Contoh. Kita bisa ambil contoh dia pakai ini. Ini kalau kita mau baca dengan resmi ya, kita mau coba sewa. Kalian mau, loh ini bisa halaman pertamanya aja nih. Kita mau coba download nih. Kita mau coba dengan cara resmi nih ceritanya nih. Oh tidak bisa dong, benar kan? Jadi intinya tidak bisa kita download. Karena memang dia di blok. Kemudian apa yang kita lakukan? Details recommended di mana, Di? Ini dia. Mau tidak mau kita harus bayar. Ini ada kayak gini nih. Ini nih, kadang kita harus bayar. Berapa biayanya per jurnal? Terkadang biaya per jurnal itu kalau kita mau beli secara resmi itu $20-30. Kalau kita hitung $30 kali 10.000 berapa? 300.000 kan satu jurnal. Padahal kalian tahu bahwa kita kadang butuh jurnalnya banyak. Jadi artinya apa? Langkah yang mau kita ambil di sini adalah langkah yang memberatkan kita sebagai kaum-kaum kantong tipis, kaum-kaum akhir bulan makan tempe sama mie, kaum-kaum yang samponya akhir-akhir bulan dicampur air, itu kan kayak gitu. Jadi perlu strategi nakal. Saya sebut strategi nakal karena ya nakal memang.
Ini sebenarnya tidak sesuai standar. Nah, makanya caranya gimana? Saya ulang, kita cukup mengcopy DOI-nya ini, kalian blok, kemudian kalian copy, kemudian kalian pergi ke tab baru, kemudian kalian tulis di sini nama websitenya ini ya, nama websitenya. Saya coba, ini nama websitenya karena ya namanya saja website hack. Kadang dia berubah-berubah. Saya pastikan sama kalian. Perhatikan ini ya. Saya tekan. Ingat, jurnal ini tidak bisa kita baca. Kita cuma bisa baca abstraknya saja. Semua jurnal itu cuma kadang-kadang yang bagus, cuma bisa kita baca abstrak. Nah, sekarang terbukalah sebuah tempat yang namanya Sci-Hub. Mungkin ada yang sudah pernah tahu. Di Sci-Hub ini kita bisa menghack, mengambil jurnal tersebut, dengan menggunakan cara yang agak sedikit nakal. Ingat, saya bolok kembali. Di Sci-Hub ini, kemudian saya kenapa? Kemudian saya paste di sini. Ini ya, DOI-nya, ingat DOI-nya. Di sini kalian bisa kasih masuk judul jurnalnya bisa, tapi saran saya pakai DOI-nya, lebih gampang. Kemudian ya tinggal kita enter. Kapan kalian enter, maka si Sci-Hub ini akan mencobakan mencari jalan belakang untuk mendapatkan jurnal tersebut. Nah, sudah terbuka. Ini jurnal-jurnal berbayar loh, ini semua $30. Benar kan? Kalau kalian mau unduh, kalian mau download, kalian bisa tekan tombol unduhnya ini. Ini nih, tombol ininya ya, kalian bisa tekan ini tombol unduhnya, kalian bisa download jurnal yang berbayar ini. Nah, ini jurnalnya. Benar kan? Jadi terkadang ini merupakan perlawanan juga dari pengelola jurnal. Jadi intinya ini nama websitenya itu, saya sudah bagi tadi di grup. Kalau kalian perlu jurnal kualitas tinggi, ingat kualitas tinggi dan harus berbayar, kalian bisa gunakan Sci-Hub ini. Tapi kalau memang bisa kita selesaikan cukup dengan membaca abstraknya, ya cukup baca abstraknya saja, nggak usah di-download. Walaupun terkadang ketika kita mau merujuk sesuatu, terkadang kita harus membacanya. Nah, yang berikutnya, itu tadi mendelay apa segala macam, kalian bisa pelajari, di YouTube juga ada. Jadi intinya, kalau kalian ketemu di sini, yang kosong, kayak ini, kalian bisa langsung, umpamanya mau coba-coba, ya bisa juga kamu coba copy judulnya saja. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Bisa saja kita coba, tekan aja, coba aja. Ada tidak? Jadi bisa judul, tapi kalau mau lebih spesifik, kita bisa coba buka. Nah ini, dia masih agak kesulitan kalau judul ya. Itu maksudnya. Jadi sebisa mungkin DOI-nya saja yang kita ambil. Itu yang pertama. Itu tadi mendelay, itu tadi caranya mencari jurnal, itu tadi cara mencari. Jadi cara mencari jurnal untuk memudahkan, cukup dengan di bagian Google Cendekia, kalian mengetik variabel kalian. Mudah-mudahan ada jurnal yang bisa mendukung bangunan penelitian kalian. Nah, cara berikutnya, supaya kita bisa mendapatkan jurnal berkualitas tinggi, apalagi yang berbahasa Inggris ya, maka kita bisa menggunakan sebuah aplikasi berikutnya yang bernama Publish or Perish. Ini dia. Ini adalah aplikasi Publish or Perish. Saya kembali lagi ke sini. Ini ya namanya Publish or Perish. Kalian bisa ukurannya kecil.
Oke, nama aplikasinya atau softwarenya adalah Publish or Perish. Ukurannya kecil, kalian bisa download, dia free, dan amat sangat memudahkan kita mencari rujukan atau jurnal juga. Jadi kalian bisa tinggal copy-copy ini ke Mendeley kalian. Nah, tampilannya dari Publish or Perish ini, dan ingat, ini ada kode, ini kode ini dibutuhkan ketika kita mau mengakses database yang terindeks Scopus. Kenapa? Karena Scopus adalah pengindeks jurnal dengan kualitas-kualitas tinggi. Kita sebut saja dia kayak gitu. Jadi memudahkan. Nah, yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan adalah aplikasi yang bernama Publish or Perish. Caranya gimana? Sederhana sekali. Sama seperti Mendeley yang literatur search-nya tadi itu ya, yang search-nya. Di sini kita bisa memilih mencarinya di mana. Kalian bisa cari dia di Google Scholar. Kalian bisa cari di Crossref. Ada macam di sini ada macam-macam pilihan ya. Jadi kalian bisa memilih mau mencari di mana. Bisa di Crossref, Google Scholar. Google Scholar ini Google Cendekia ya. Oke. Kalau kalian mau cari jurnal-jurnalnya di Google Cendekia, kalian tinggal klik saja Google Cendekia, maka akan terbuka seperti ini. Kemudian kalian umpamanya mengetik financial literacy, contoh, to financial decision. Ini dia akan mencarinya di database apa? Database Google Scholar. Tinggal di enter, maka dia akan jalan dan memunculkan banyak sekali referensi di sini. Nah, kita cukupkan. Saya tidak usah lama-lama karena database Google itu luas sekali. Nah, kalian akan ketemu di Publish or Perish bagusnya adalah dia sudah menyusun jurnal-jurnal dengan ini nih. Ada kalian lihat di sini. Dia sudah menyusun jurnal dengan kualitas-kualitas yang semakin di atas itu semakin bagus. Itu maksudnya. Oke. Jadi semakin nomor 1, dia semakin bagus anunya. Semakin bagus kualitasnya. Semakin bagus kualitas jurnalnya. Ini kayak gini ya. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak mencari-cari apa? Tidak perlu terlalu banyak turun-turun ke bawah. Kayak gitu. Bisa saja langsung saja ke sini, ambil-ambilnya di awal-awal. Yang H-index ini, yang hanya kalian lihat ini H-index ya, itu rujukannya. Dia tingkat bagusnya nih jurnal lah, kira-kira dia kayak gitu. Cari yang tinggi-tinggi, yang 1000-an. Pokoknya yang tinggi-tinggi, ada juga di sini yang berapa itu. Intinya banyak lah. Kalian bisa pilih yang 769, 1875. Kalau kita perhatikan, Lusardi ini selalu muncul ya. Lusardi ini selalu muncul kalau kapan kita ngomong soal financial literasi atau literasi keuangan. Artinya, mahasiswa yang menulis mengenai literasi keuangan harus mengutip Lusardi. Karena Lusardi ini adalah, boleh kita bilang, penulis terkemuka yang membahas paling banyak di bidang ini dan paling banyak dirujuk kalau soal kajian ini, literasi keuangan. Kalian perhatikan Lusardi itu kan suka muncul, Lusardi 3 kali. Kemudian di bawahnya lagi muncul lagi itu, ini Lusardi ada lagi. Benar kan? Muncul-muncul itu Lusardi, artinya dia adalah akademisi yang spesifik di bidang itu. Nah, berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Kalian bisa klik 2 kali, kalian klik, double klik di salah satu jurnal tersebut, maka dia akan membawa kita ke halaman Scopus. Kalian klik seperti itu, maka dia akan membawa kita ke halaman Scopus yang ini. Yang Anna-Maria Lusardi ini. Di sini sudah ada abstraknya. Bisa kita baca lagi, itu seperti itu. Kalau memang kita mau baca abstraknya ya, apakah sesuai atau tidak dengan naskah tulisan kita. Jadi gunanya Publish or Perish ya seperti itu. Menyederhanakan kita mencari jurnal-jurnal yang berkualitas tinggi. Ini kalau kita cari di Google Scholar. Pak, saya tidak mau Google Scholar, saya maunya cari yang seperti kita bilang tadi, yaitu saya maunya di database-nya, di Scopus saja. Kalian bisa tinggal menekan kalian bisa cari khusus Scopus. Nah, kapan kita mau menekan tombol Scopus di sini, maka akan muncul perintah untuk memasukkan angka-angka yang saya masukkan tadi di Word ya. Kalian bisa paste saja. Nah, kalau kita mencari, maka yang dia cari di sini khusus database
Scopus ya. Kalau kalian perhatikan, database, masih. Kalau kalian perhatikan ini database Scopus doang. Scopus ini pengindeks ya, pengindeks jurnal bereputasi tinggi. Nah berikutnya di sini, berikutnya apa yang kita bisa lakukan? Seperti tadi, financial literacy to financial decision. Jadi ada banyak pilihan tempat kita mau cari jurnal. Tapi saran saya carinya di Scopus saja, akan lebih bagus dan tertata kualitas jurnalmu. Kalau kita enter, maka di sini juga akan muncul jurnal-jurnalnya, akan banyak. Semakin banyak yang kalian membuka, semakin akan muncul ke bawah, kayak gitu. Nah sekarang 60 apa segala macam. Oke lah, kita tidak perlu berlama-lama. Kita berhentikan saja di sini, maka kita akan ketemu sama ini. Jurnal-jurnal yang sudah tersusun, oke, sesuai dengan kualitas tulisannya. Kayak gitu. Seperti biasa, ini adalah jurnal dengan kualitas bagus. Jadi kapan kalian merujuk ke sini akan bagus. Tinggal kita combine, copy umpamanya judulnya. Umpamanya kita ambil inilah ya, ambil contoh Fernandes. Tinggal tekan 2 kali, maka dia akan merujuk masuk ke halaman Google. Di sini akan terbuka, ini kayak gini, manajemen science, bla 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 bla. Benar kan? Kalian cari DOI-nya, kalian bisa copy DOI-nya yang ini di Sci-Hub yang ini tadi. Kalau mau download ya, kalau memang perlu. Itu ceritanya. Oke, saya rasa untuk publisher Paris kira-kira kayak gini. Saya rasa seperti itu, Mendeley dengan publisher Paris ini bisa kita download secara bebas di Google, tersedia kok. Tinggal kalian tautkan dia di di Word kalian, selesai, aman lah dia. Kalian bisa download, kemudian belajar-belajar. Kalau bingung, bisa coba nonton YouTube-nya. Publisher Paris itu gampang, tinggal browse saja langsung. Tinggal pilih mau cari di mana, tekan, kasih masuk apa, segala macam, sudah selesai. Kemudian biasanya yang paling di atas itu yang paling bagus. Tapi kalau Mendeley, kalian gunakan fungsi pencariannya, dia agak jelek. Kenapa? Tidak tertata. Tapi kalau Publisher Paris, lebih tertata. Kalau muncul pertanyaan, Pak, sebenarnya kan saya bisa juga cari di Google Cendekia yang kita sebut selama ini, Pak, toh? Iya bisa, cuma masalahnya di Google itu database-nya terlalu luas, terlalu besar, dan kita tidak mengetahui dengan rapi mana jurnal kualitas nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tujuannya Publisher Paris adalah menyusunkan kita punya tulisan agar mengikuti selalu referensi-referensi utama dari rumpun ilmu tertentu. Jadi penulis paling jagoan dulu, tulisan yang paling banyak jagoannya dulu, baru turun-turun ke bawah. Itu tujuannya Publisher Paris. Tujuannya Mendeley adalah sebagai mesin sitasi, mesin rujukan, memudahkan kita dalam merujuk sebuah artikel-artikel ilmiah. Ingat, kalau kalian mau translate, jangan lupa abstraknya, kalian ambil umpamanya satu buah abstrak, tinggal kalian translate di Google Translate. Itu biasanya kita sudah bisa mendapatkan sebuah pemahaman-pemahaman tertentu. Dan yang terakhir, saya lupa. Saya simpan dulu ini. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan ketika kalian mau merujuk jurnal untuk menghindari yang namanya plagiasi. Ini yang terakhir, pengetahuan terakhir untuk hari ini. Untuk menghindari yang namanya plagiasi, jangan lupa
Tidak usah kalian mengutip secara kaku. Jadi contohnya kalau ini adalah abstrak dari jurnalnya, kalian cukup ambil saja bagian-bagian terakhirnya, kemudian apa yang kita lakukan, kata-katai sesuai dengan bahasa kalian. Dengan apa? Bahasa Indonesia yang kaku, yang baku, yang akademis. Maksudnya apa? Kalian bisa saja translate ini, yang penting kalian tahu, oh jurnal ini dia mendukung pendapat saya, penelitian saya. Oh jurnal ini tidak mendukung penelitian saya. Kan kayak gitu. Makanya kita buat yang kayak gini ya tadi. Japeli mendukung. Kalau ada penelitian lain, umpamanya John tidak mendukung pengaruh begitu. Japeli mendukung pengaruh. John tidak mendukung tingkat pengaruh. Bikin tabel akan lebih rapi dan mudah kita cari. Kemudian kalian bisa buat dia dalam kata-kata seperti ini. Apa namanya? Saya kayak gini. Ini kan dia mendukung nih. Japeli, kemudian kita tekan Mendeley, Japeli, ingat karena Japeli itu dia tidak sesuai kita mau tempatkan dia di luar, bisa saja seperti itu, atau kamu mau tempatkan dia di akhir tulisan, bisa saja. Kalau kalian mau tulis dia seperti itu, bisa saja. Tapi maksudnya dia akan kayak gini loh. Tuh. Kita bisa saja tulis seperti ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa literasi keuangan meningkatkan keputusan investasi. Dalam kurung Japeli. Selesai. Bisa seperti itu, kemudian kita titik. Cara lain dalam menulis adalah kita bisa saja menulis seperti ini. Ingat, berbeda cara menulisnya ya, hati-hati ketika menulis. Kalian umpamanya mau mengutip namanya langsung, menggunakan dia sebagai subjek. Kalian bisa saja seperti ini, kalian gunakan juga Mendeley, Japeli, tapi kita edit sedikit. Japeli dan Padula, kalian bisa edit manual. Kalian hapus komanya, kalian hapus juga kurungnya. Nah, seperti ini caranya mengutip ya. Maka di sini akan muncul kolom Mendeley lagi, keep manual edit. Kemudian menemukan bahwa literasi keuangan meningkatkan keputusan investasi. Kalau ini jadi ini ada beberapa cara dalam kita mengutip. Kalian tempatkan dia di akhir seperti ini bisa, tapi kalau kalian menempatkan dia sebagai subjek atau objek dari sebuah kalimat, penelitian ini sesuai dengan Japeli dan Padula dalam kurung 2013. Itu caranya kita mengutip ya. Atau kalian menggunakan dia sebagai subjek. Japeli dan Padula dalam kurung 2013 menemukan bahwa kayak gitu. Jadi ada beberapa cara. Yang perlu kita tahu bahwa cukup membaca abstrak, ingat, membaca abstrak, oh dia mendukung penelitian ini. Oh, penelitian ini tidak mendukung. Gitu aja. Setelah itu tinggal kita kata-katai mendukung, meningkatkan, kayak gitu-gitu aja. Jadi dengan menggunakan metode seperti ini kalian akan terhindar dari bahaya plagiasi yang nanti ketika kalian mau selesai pendidikan akan dicek di Turnitin. Uji plagiasi kan tidak boleh berapa persen itu. Hati-hati. Saya rasa sekian dari saya. Untuk tugas minggu depan supaya kita bisa lebih tajam, silahkan kalian buat sebuah tabel sederhana. Ini akan memaksa kalian menulis, memaksa kalian membaca jurnal. Tugasnya adalah saya kembali share screen ya. Ini tugas. Nanti saya akan bukakan tombol kolom tugas di Lentera. Kalian bisa upload dia di situ. Tugas. Pilih salah satu hubungan antara
variabel dari judul yang kalian ajukan. Contoh ya kayak tadi, kalau ada yang bikin penelitian mengenai literasi keuangan terhadap keputusan investasi, maka silakan ambil, kan biasanya kan dalam judul itu kan ada berapa variabel kan. Nah, silakan kalian pilih saja hubungan antara dua variabel, umpamanya variabel X1 terhadap Y, umpamanya ya. Sampai di sini bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Jadi dari umpamanya kalian tulis dari pengaruh bla 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 1, bla 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 2, bla bla 3, bla bla 3, 4 terhadap ini, cukup ambil satu saja, oke? Jadi cukup satu variabel terhadap satu variabel, kan? Pilih salah satunya umpamanya ya apalah kayak gitu yang kalian cantumkan di pengajuan kalian ke saya tadi di PPT kalian. Pilih salah satu saja cukup. Kemudian yang berikutnya adalah cari referensi yang mendukung dan menolak. Ingat, mendukung penting, menolak juga penting. Kenapa? Artinya ada perdebatan teori di dalamnya. Jadi kalian biasakan diri kalian dengan memperdebatkan jurnal. Oh, jurnal itu tidak melulu. Kenapa ya? Namanya penelitian, tidak selalu hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Terkadang dia juga bertentangan, jadi no problem. Yang mendukung dan menolak hubungan antara variabel tersebut. Oke? Caranya cari kayak gimana? Ya sebagaimana yang tadi saya sudah ajari, bisa pakai Mendeley, bisa pakai Google Cendekia, bisa pakai, saran saya sih pakai Publish or Perish ya, lebih enak. Tapi pakai cara manapun saja. Kemudian cari referensi. Cari masing-masing 5 jurnal internasional yang mendukung, ingat masing-masing ya, atau menolak hubungan antara variabel tersebut. Jadi masing-masing kalau umpamanya X1 terhadap Y, jadi perhubungan X1 masih yang mendukung bahwa ada hubungan antara X terhadap Y cari 5, yang menolak cari 5 juga. Jadi total 10 jurnal. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, Iya, yang terakhir, susun dalam bentuk tabel. Bagaimana cara tabelnya? Sederhana saja. Sederhana saja, bikin yang kayak 3 kolom saja sudah mencukupi. Susun dalam bentuk tabel, kayak gini. Umpamanya, kalian menulis di atasnya, kalian tulis, ingat ya, yang kalian lakukan ini sebenarnya kan kalian lakukan juga di proposal skripsi kalian. Jadi ini sebenarnya langkah yang mempercepat kalian, mempercepat juga proses penulisan kalian. Akan ada itu kalau saya salah di bab 1 atau di bab 3 ya. Ada namanya tinjauan penelitian terdahulu kalau di skripsi ya. Biasanya itu dalam bentuk tabel. Nah, kita bikin aja dari sekarang daripada kalian nanti-nanti pilih sekarang aja. Contoh, kan ini kita maunya di sini umpamanya contoh ya. Atau paling sederhana lah. Profitabilitas terhadap nilai saham. Oke. Nah, di sini kalian ternyata menemukan bahwa John dan Willy, kalian bisa rujuk dengan pakai Mendeley di sini, gunakan Mendeley supaya nanti dia rapi. Contohnya ya kayak tadi yang saya sampaikan. Umpamanya kalian tulis saja di sini, kayak ini, Powell 992, kayak gitu. Kalian tulis di sini nama jurnalnya, judul jurnal ya, judul. Kemudian di sini kalian tulis judulnya adalah bla 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 bla. Kayak gitu. Judul jurnalnya apa? Kemudian di kolom terakhir kalian bisa tuliskan temuan. Itu kayak gini. Ternyata profitabilitas meningkatkan nilai saham manufaktur umpamanya ya. Jadi untuk lebih mudah ini saya tambahkan lagi satu insert row above.
Jadi saya di sini tulis dia judul, di sini judul lagi. Penulis, kemudian di sini judul referensi, kemudian di sini temuan. Jadi kita tidak usah tulis-tulis lagi kayak gini. Ini mungkin di effects of terserah apa. Kemudian temuannya apa? Ternyata profitabilitas meningkat. Nah, di bawahnya berikut kalian jadi isi ke bawah 5, total 10 kan? Yang mendukung apa-apa saja, kemudian yang menolak apa-apa saja. Jadi kalian bisa juga tambahkan dia di sini. Pakai Mendeley juga bisa. Umpamanya pakai kayak gini. Christea 2016 umpamanya. Kemudian judulnya pengaruh bla 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 bla, apalah segala macam. Profitabilitas hanya berlaku untuk manufaktur, tapi tidak untuk perusahaan telekomunikasi dalam memengaruhi nilai saham. Kayak gitu. Nah, ini namanya kita sudah membentuk sebuah kerangka konseptual berdasarkan penelitian-penelitian dari jurnal-jurnal terdahulu. Apa gunanya kita membentuk seperti ini? Ini akan kita selalu gunakan. Kalian akan munculkan dia di latar belakang, kalian akan munculkan dia di hipotesis, kemudian kalian akan munculkan bahas lagi dia di bab 2, kemudian kalian akan bahas lagi, gunakan jurnal-jurnal yang sama, atau mungkin bisa ditambah di pembahasan. Akan terus-terus kalian gunakan. Jadi ceritanya jurnal-jurnal ini akan menjadi senjata kalian. Dan tulisan yang bagus adalah tulisan yang memperdebatkan antara teori-teori tersebut. Itu maksudnya. Jadi PR-nya adalah ini. Nanti saya akan bagi Word-nya, kalian bisa ambil. Oke. Intinya adalah bikin dia seperti ini. Caranya cari kayak gimana? Silahkan cari yang bebas. Tapi saran saya adalah pakai dalam pencarian gunakan publish or perish. Kemudian dalam referensi gunakan Mendeley. Akan sangat memudahkan kalian dalam menulis ke depan. Saya rasa demikian saja perkuliahan kita. Saya akan bagikan sama kalian file Word yang sudah saya ketik-ketik tadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menambahkan ilmu dan memperluas wawasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati usaha kita untuk semakin pintar dan cerdas, dan memudahkan kita semua dalam upaya-upaya kita menyelesaikan pendidikan dan beragam tujuan-tujuan mulia kita insya Allah ke depan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kita semua sehat dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.